Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Salam pramuka. Adik-adikku sekalian, kegiatan lomba tingkat LT3 untuk tingkat kuartir cabang atau kabupaten telah selesai kita laksanakan. Tentu dalam kegiatan tersebut ada beberapa hal yang menjadi satu catatan bagi kita, yang tentunya bagi adik-adik peserta ada juga yang menjadikan ajang LT tersebut sebagai pengalaman untuk menimba ilmu, untuk mencari pengalaman yang lebih luas, dan untuk mengukur kemampuan sampai sejauh mana apa yang telah diusahakan selama berbulan-bulan atau bahkan mungkin bertahun-tahun, atau ada juga yang berminggu-minggu, sehingga dari hasil yang telah diperolehnya dapat diketahui. Namun tentu dalam satu pertandingan itu tentunya tidak mungkin akan semuanya memperoleh hasil yang sama. Begitu juga di dalam LT. Ada predikat berprestasi, ada predikat cukup berprestasi, ada predikat baik, dan ada predikat berprestasi tinggi. Nah, tentunya dari predikat tersebut, ekspektasi atau harapan atau keinginan semua peserta mendapatkan prestasi yang terbaik tinggi. Namun, walau bagaimanapun, kita tetap harus menyadari bahwa dalam penilaian itu ada persepsi, ada pengamatan, ada hasil yang didapatkan berbeda-beda dari beberapa anggota tim penilai. Apalagi tim penilai itu jumlahnya cukup banyak, yaitu untuk regu putra 10 orang, regu putri 10 orang. Tentu dari 10 orang ini memiliki satu pertimbangan-pertimbangan yang berbeda, sehingga hasil yang diperolehnya menyebabkan tidak sama. Di satu sisi, satu penilai mengatakan ini yang terbaik. Di satu sisi, penilai mengatakan ini sedang-sedang saja. Dan bisa jadi di satu sisi yang lain lagi, ada yang menilai ini yang kurang baik. Namun demikian, ada satu hal yang tetap harus diakui, bahwa semua peserta itu telah berupaya maksimal, dan secara keseluruhan, secara umum
mereka memang juga cukup baik dan cukup tangguh, serta memiliki semangat yang sama-sama cukup tinggi. Adapun bila hasil yang diperolehnya itu tidak seperti yang diinginkan, tentu ada yang kecewa atau ada yang sangat kecewa atau ada yang biasa-biasa saja atau ada yang senang atau ada yang gembira. Bagi yang senang tidak perlu kita permasalahkan, namun masih tetap perlu kita bina untuk melaksanakan tanggung jawab yang lebih tinggi lagi. Untuk yang biasa-biasa saja, perlu juga kita lakukan pembinaan lebih baik lagi, karena kegiatan kepramukaan itu tidak hanya di LT saja. Begitu juga bagi yang merasa kecewa, perlu kita sampaikan dan perlu kita berikan pemahaman bahwa pada hakikatnya manusia itu walaupun bagaimana hanyalah sebagai hamba Allah, hamba Tuhan yang hanya mampu berusaha, berikhtiar sebaik-baiknya. Adapun hasil itu tetaplah yang menentukan adalah Yang Maha Kuasa. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh mentargetkan atau boleh menginginkan, namun Tuhan juga bisa memberikan hasil sesuai rencananya. Akan tetapi apapun yang terjadi, pada hakikatnya itulah yang terbaik. Lantas bagi yang sudah berusaha semaksimal mungkin, apakah dengan hasil yang menurut pemahaman yang kecewa itu, bahwa itu tidak ada gunanya? Tidak. Semua upaya, semua usaha, semua ikhtiar yang sudah dilakukan, pada hakikatnya bukan hanya tim penilai, bukan hanya pembina, bukan hanya pelatih, bukan hanya panitia yang memberikan reward, yang memberikan penilaian. Tapi pada hakikatnya yang akan memberikan penilaian dan akan memberikan reward atau memberikan balasan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa saja apa yang sudah kita dapatkan yang saat ini merupakan yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah hal yang biasa saja. Tetapi bagi yang merasa bahwa hasilnya mengecewakan, tentu di sisi Tuhan, di sisi Allah juga tidak berarti itu adalah yang terburuk atau itu adalah yang tidak baik di sisinya. Akan tetapi hikmah di balik itu hanyalah Allah Tuhan yang Maha Tahu. Bisa saja sesuatu yang tertunda itu, sesuatu yang peserta anggap dalam satu timnya itu adalah merupakan hasil yang tidak baik saat itu, tetapi ada hikmah besar yang masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang berhak memberikan penilaian yang terbaik. Belum tentu
yang mengecewakan saat ini itu adalah sesuatu yang buruk. Bisa jadi justru itu hanyalah sesuatu ujian kesabaran untuk menambah atau untuk menyempurnakan kesabaran yang diinginkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai contoh, ada suatu kisah nyata. Ada seorang mahasiswa yang pada waktu perkuliahannya itu ada hak-haknya dari pemerintah daerah, baik pemerintah daerah kabupaten, kota maupun pemerintah daerah provinsi atau bahkan pemerintah pusat, dalam bentuk beasiswa. Beasiswa itu tentunya menjadi harapan yang sangat besar bagi seorang mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahannya dengan harapan untuk lebih menambah semangat dan memperlancar kegiatan perkuliahannya. Begitu juga untuk meringankan beban orang tuanya yang tentunya punya tanggung jawab di dalam membiayai seluruh kegiatan perkuliahannya. Namun, dari sekian banyak mahasiswa tentunya berbeda-beda beasiswa yang disediakan oleh pemerintah. Dan setiap mahasiswa berhak mendapatkan sepanjang program perkuliahannya memang menjadi catatan sebuah pemberian atau dasar pemberian beasiswa kepada mahasiswa tersebut. Ada pada suatu hari seluruh mahasiswa yang mendapatkan informasi mendapatkan beasiswa, mereka mengajukan persyaratan-persyaratan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Ada yang besarnya beasiswa mencapai 7,5 juta. Ada yang mencapai 10 juta, ada yang mencapai 12 juta, ada yang mencapai 15 juta, dan bahkan ada yang mencapai 17 juta. Seluruh mahasiswa yang mendengar semuanya mengajukan dan semuanya mendapatkan. Bahkan ada yang mendapatkan sebesar 17,5 juta bagi mahasiswa strata 2 atau S2, yaitu tingkat master. Namun ternyata ada satu orang mahasiswa yang ketinggalan. Tidak tercantumkan namanya sebagai satu di antaranya yang menerima beasiswa. Sementara teman-teman yang lainnya yang dia kenalnya dan juga yang teman-temannya mengenalinya, semuanya mendapatkannya. Seluruhnya mendapatkannya. Apa itu yang 7,5 juta, 10 juta, 12,5 juta, 15 juta, atau bahkan 17,5 juta. Namun ada satu orang mahasiswa yang tidak mendapatkannya. Pada saat diumumkan nama-nama mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, namanya tidak tercantum. Alhasil diputuskan bahwa mahasiswa tersebut memang tidak berhak mendapatkannya. Sementara teman-teman yang lainnya mendapatkannya. Tentu melihat teman-teman yang lainnya mendapatkan beasiswa yang sangat fantastis, tentulah satu orang mahasiswa ini sangat kecewa dan bahkan amat kecewa. Kenapa dirinya tidak mendapatkan sementara yang lain mendapatkannya?
apa bedanya, apa permasalahannya, dan seterusnya. Namun, sebagai seorang mahasiswa yang tentunya sangat berharap tersebut tidak bisa menerima begitu saja, dan tidak bisa dalam waktu dekat menghapus kekecewaannya. Alhasil, kondisi itu, peristiwa itu disampaikan kepada orang tuanya. Dan kebetulan orang tuanya adalah yang saat ini sedang berbicara. Dan anak yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut, atau mahasiswa yang tidak mendapatkan beasiswa tersebut, adalah anak Kak Heru. Teman-temannya yang master mendapatkan beasiswa di atas 12,5 juta. Tapi anaknya Kak Heru sendiri yang bernama Retno Dewi Pramudia Ahsani, waktu itu yang lagi menempuh strata 2, tidak mendapatkan beasiswa. Maka sangat kecewa dan menyampaikan kepada orang tuanya, ya Kak Heru sendiri. Dari peristiwa itu, Kak Heru sebagai orang tua juga ikut kecewa. Namun tidak sebatas itu dalam menerima kenyataan. Saya sebagai orang tua, saya berpikir bahwa semua kejadian itu tidak terlepas dari rencana Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Semua tidak terlepas dari ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya juga adik-adik yang keinginannya, yang harapannya bisa mendapatkan peserta berprestasi terbaik, namun tidak mendapatkannya. Sama. Lalu apa sikap Kak Heru masa itu? Saya menganggap bahwa itu tentu ada hikmahnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa pasti ada hikmahnya. Tentu bukan berarti perjuangan adik-adik atau perjuangan mahasiswa tersebut dibiarkan begitu saja, tidak dinilai oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak dilihat oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak. Semua tercatat, semua dilihat, dan semua dinilai. Maka Kak Heru mengambil kesimpulan bahwa itu tentu di balik itu semuanya ada hikmahnya. Oleh karena itu Kak Heru bilang kepada anak, kamu tidak usah kecewa, anggap saja itu biasa. Toh selama ini juga Bapak tidak pernah kekurangan atau tidak bisa membiayai kamu untuk mencukupi kebutuhan kamu di dalam perkuliahanmu. Anggap saja itu adalah ujian atau cobaan sebagai penguji kesabaranmu. Mungkin dan insya Allah itu ada hikmahnya. Di balik itu tentu ada hikmahnya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang terbaik atau yang lebih baik lagi daripada kawan-kawanmu yang mendapatkan beasiswa yang cukup fantastis tadi itu, yang cukup besar tadi itu. Alhasil berjalannya waktu, kira-kira 2 bulan setelah itu ada informasi bahwa pemerintah negeri Yordania, negeri Norwegia dari Eropa sana memberikan atau mengalokasikan beasiswa ke universitas. Ya kebetulan waktu itu anaknya Kak Heru kuliahnya di Universitas Gajah Mada, mengambil jurusan ilmu administrasi negara atau administrasi publik.
ya, masternya di administrasi publik. Nah, pada saat itu kebetulan beasiswa yang dialokasikan oleh pemerintah Norwegia tersebut adalah yang sejalan dengan jurusan pemerintahan atau jurusan administrasi negara. Nah, saat itu kemudian anaknya Kak Heru, si mahasiswa tersebut, atau biasa dipanggil dia itu Retno, menyampaikan, "Pak, ada tawaran beasiswa dari negara Norwegia, bahwa bagi mahasiswa yang ingin mendapatkan beasiswa, silakan mengajukan permohonan dan mengajukan tesisnya." Ya, tesis itu laporan ya, untuk akhir perkuliahan bagi master. Jadi alhasil anaknya Kak Heru menyampaikan laporan itu, mendaftarkan dan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Nah, ternyata dari hasil seleksi tersebut anaknya Kak Heru diterima, lolos mendapatkan beasiswa, dan sangat fantastis juga, sebesar 40 juta rupiah. Nah, dari situ anaknya Kak Heru yang tadinya menyaksikan, melihat, merasakan teman-temannya mendapatkan beasiswa sampai ada yang 17,5 juta, anaknya Kak Heru sempat menangis dan menangis karena ekspektasinya untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur waktu itu tidak mendapatkannya. Saat ini setelah dia mendapatkan beasiswa sebesar 40 juta, maka baru dia menyadari dan menyampaikan kepada saya selaku orang tuanya bahwa betul yang dikatakan Bapak. Memang sesuatu yang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya itu ternyata bukan hanya manusia saja yang menilai, bukan hanya panitia saja yang menilai, bukan hanya pembina atau pelatih saja yang menilai, tetapi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga ikut menilai dan memberikan rewardnya dan memberikan balasan terbaiknya. Nah, itu baru diantara satu fakta yang terjadi yang diamati oleh Kak Heru. Yang lainnya juga masih banyak. Namun kaitannya dengan hasil dari peserta yang masih belum memuaskan atau masih mengecewakan, tentunya dalam masalah ini bisa mengambil hikmah bahwa saat ini memang ada adik yang tidak mendapatkan predikat peserta berprestasi yang terbaik. Tentu bukan berarti bahwa adik-adik, bahwa kalian-kalian itu tidak baik atau kurang baik, tidak. Dan tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi Kak Heru sendiri yakin bahwa tentu di balik itu semua masih ada hikmah di balik itu yang insya Allah nanti Allah Tuhan Yang Maha Kuasa sendiri yang akan memberikan balasan yang terbaik. Oleh karena itu, ada di peserta LT3 Kuarcap Nunukan yang belum mendapatkan predikat yang terbaik, tidak usah kecewa. Dan jangan terus-menerus itu menjadi satu hal yang menyita waktu, pikiran, perasaan, dan apa saja kekecewaan yang dirasakan. Jangan sampai. Cukup anggap itu adalah sebagai penyempurna kesabaran yang harus adik-adik terima. Wa makaru wa makarullah. Innallaha khairul makirin. Manusia
ada yang merencanakan. Kita merencanakan. Allah juga merencanakan. Namun rencana Allah tentu itu yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang Kak Heru sampaikan kepada adik-adik ini, insya Allah semoga menjadi kenyataan. Adik-adik berpramuka tidak hanya untuk mencapai juara pada LT saja, bukan. Tentu tujuan menjadi seorang pramuka bukan itu. Itu hanya sebagian saja. Sebagian saja kegiatan di dalam kepramukaan. Yang tentu kegiatan yang lain akan lebih banyak lagi. Kesempatan yang lain akan lebih banyak lagi. Dan jangan kecewa dan jangan gelisah dengan terlalu berduka cita. Tetapi percaya dan yakinlah serta mantapkanlah hati adik-adik sekalian bahwa kelak cepat atau lambat ilmu yang adik-adik dapatkan di dalam kepramukaan seluruhnya akan memberi manfaat baik fid dini wa dunia wal akhirah. Adik-adik sekalian, kegiatan kepramukaan, kejuaraan di dalam LT atau di mana saja, di sisi Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu hanyalah satu permainan yang kecil. Itu satu catatan kecil saja. Tujuan besarnya bukan itu. Tujuan besarnya apa? Ya, kita sebagai orang yang berpramuka, tujuan besarnya adalah kita itu hidup dengan sebahagia-bahagianya, dan kelak kita juga akan meninggal dalam keadaan sebahagia-bahagianya. Adik-adik sekalian, tentu dalam perjalanan kita berpramuka, perjalanan berpramuka itu tidak hanya sebatas di Penggalang, sebatas di gugus depan pangkalan SMP atau sanawiyah, MTS Madrasah Sanawiyah, tetapi tidak. Berpramuka itu seumur hidup sampai kita meninggal dunia. Tidak ada pensiunnya, tidak ada berhentinya. Itu berpramuka. Oleh karena itu, tentu adik-adik tidak perlu terlalu kecewa. Senyum saja. Anggap sesuatu yang telah lalu, yang membuat kekecewaan adik, itu hanyalah peristiwa kecil yang patut dianggap kecil dan dibuat senyum saja. Kalau adik-adik semuanya bersenyum, maka dunia akan ikut senyum. Kalau adik-adik terlalu gelisah, terlalu berduka cita, maka juga dunia akan mentertawakan adik-adik. Oleh karena itu, anggap biasa dan senyumlah dari sekarang bahwa itu bukan apa-apa. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidak lain kehidupan dunia ini hanyalah satu permainan yang membuat manusia itu terlupa. Adik-adik, ya kan, sebagai anggota pramuka yang hebat-hebat, jangan sampai tertipu di situ. Anggap, ya kan, bahwa peristiwa yang mengecewakan adik itu sesuatu hal biasa. Dan insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, adik tentu akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Berpramukalah terus. Nah, jangan berhenti, jangan putus asa. Tidak boleh, apalagi namanya sudah Penggalang. Siaga saja tidak boleh berputus asa. Nah, apalagi Penggalang. Nah, jadi kita berputus asa itu dosa besar. Nah, oleh karena itu jangan berputus asa. Nah, jadi anggap itu adalah biasa-biasa saja. Wa ma tayasu mir rahmatillah. Jadi mir rahmatillah. Jadi janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Allah Maha melimpahkan rahmatnya. Sewaktu-waktu, nah, cepat atau lambat, yakinlah, insya Allah apa yang dikatakan oleh Kak Heru akan juga adik-adik akan mengalami, akan mendapatkan kesempatan yang sangat membahagiakan.
yang sangat menyenangkan, dan insya Allah adik-adik akan puas dengan perjuangan yang selama ini adik-adik usahakan, perjuangan yang selama ini adik-adik ikhtiarnya. Tidak ada satupun usaha adik-adik dan ikhtiar adik-adik yang dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama tujuannya adalah baik, caranya adalah baik, dan pelaksananya adalah baik. Karena kita punya pedoman yaitu Trisatya dan Dasadharma. Bukankah di dalam Dasadharma, ya kan, kita juga telah diwajibkan, bahkan itu kita senantiasa bertabah diri, ya kan? Rela menolong dan tabah, ya, rajin, terampil, dan gembira. Kemudian yang lebih penting lagi adalah suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan suci dalam perbuatan. Dengan begitu hilangkan suudzon, akan tapi kita senantiasa berhusnuzon, berprasangka baiklah terhadap diri kalian. Kalian tidak ada kurangnya di dalam berlatih, kalian tidak ada cacatnya di dalam berlatih, sudah cukup. Oleh karena itu berhusnuzon, berprasangka baiklah terhadap diri kalian, terhadap regu kalian, dan terhadap pangkalan kalian, gugus depan kalian. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap memberikan yang terbaik dan yang memuaskan serta membahagiakan bagi adik-adik sekalian, dan insya Allah membahagiakan fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian kalimat-kalimat renungan untuk malam ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wassalamualaikum. Salam Pramuka.